Pernahkah kamu berpikir bagaimana padi dapat menghasilkan beras? Di manakah proses tersebut berlangsung? Bagaimanakah dari tumbuhan yang berperan untuk proses tersebut? Kamu pasti penasaran bukan? Nah, bayangkan jika di Indonesia ini tidak terdapat tumbuhan. Tentunya manusia dan hewan tidak dapat hidup. Mari kita pelajari materi struktur dan fungsi tumbuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga baik-baik saja di situasi pandemi ini. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai usaha dan pesawat sederhana. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang memiliki peran penting dalam kehidupan, seperti halnya menyediakan oksigen atau O2, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral bagi makhluk hidup. Masih ingatkah kamu bahwa tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi kelompok tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh? Tumbuhan tidak berpembuluh meliputi tumbuhan lumut, dan tumbuhan berpembuluh meliputi tumbuhan paku. Dan tumbuhan berbiji adalah spermatophyta. Nah, tumbuhan berbiji dapat dikelompokkan lagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Masih ingatkah kamu apa itu organ? Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Tahukah kamu organ penyusun tumbuhan berpembuluh? Tubuh tumbuhan berpembuluh tersusun atas beberapa organ. Nah, secara umum, organ penyusun tumbuhan berpembuluh dapat dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk menyerap, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif terdiri dari akar, batang, dan daun. Organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual, di mana didahului oleh peristiwa perkawinan. Pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Untuk selanjutnya yaitu struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh di pusat bumi atau menuju air. Warna tidak hijau atau keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Pernahkah kamu mendengar sistem perakaran? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, tumbuhan monokoptil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Nah, sedangkan pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah, mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Akar memiliki fungsi untuk menambah tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhannya. Nah, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang, serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas, misalnya pada tumbuhan bakau. Pada wortel dan lobak, akar tunggang yang berfungsi menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan selama pembungaan dan pembentukan buah. Oleh karena itu, wortel dan lobak akan panen sebelum pembungaan. Pada umumnya, tumbuhan yang kamu lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder. Memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat meletakkannya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah.
dan bagian jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Tahukah kamu perbedaan struktur luar batang tumbuhan monokotil dan dikotil? Apa yang kamu amati dari batang tumbuhan monokotil dan batang dikotil? Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang terlihat jelas seperti gambar yang A. Nah, sedangkan batang tumbuhan dikotil, ruas batang tidak terlihat jelas seperti gambar yang B. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat memiliki modifikasi dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada tumbuhan tebu, kentang, dan rimpang kunyit. Nah, dari pembelajaran yang telah kita lewati, maka dapat disimpulkan dari hasil pembelajaran bahwa tumbuhan merupakan makhluk hidup yang memiliki peran penting dalam kehidupan, seperti halnya menyediakan oksigen, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral bagi makhluk hidup. Nah, akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna tidak hijau, dan memiliki bentuk meruncing. Nah, batang adalah bagian utama dari tumbuhan yang berada di atas tanah dan memiliki fungsi sebagai pendukung bagian-bagian tumbuhan lainnya, seperti daun, bunga, dan buah. Batang memiliki ruas dan antar ruas, di mana pada ruas akan muncul bunga atau tunas daun. Nah, itu dia tadi pembelajaran tentang materi pertemuan pertama. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi daun, buah, dan bunga. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih.